Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tanpa Minus, channel yang membahas tentang mobil bermesin motor. Nah, di video kali ini teman-teman ya, seperti yang teman-teman semua saksikan, mungkin agak bingung ini apa gitu. Jadi ini saya akan menjelaskan cara perakitan mulai dari gardan sampai ke mesin motor ya teman-teman. Jadi ini ibaratkan sebuah mobil ya teman-teman, tapi ini memang ini kaki-kaki mobil dan diibaratkan ini sebuah mobil gitulah. Jadi gardan tetap teman-teman ya, tetap dipakai gardan mobil, kemudian disambung dengan join ini teman-teman ya. Ini memang aslinya, maksudnya nggak ada perubahan di sini. Di sini pun tidak ada perubahan di transmisi atau gearbox ini ya. Kemudian yang mulai dirubah itu adalah di tempat kampas koplingnya teman-teman. Yang di depan itu, jadi ini sudah nggak pakai kopling mobil, nggak pakai matahari mobil, juga nggak pakai lahar penindisnya. Nah, kemudian teman-teman ya, ini kita rakitkan. Nah, ini posisinya sebenarnya di ini lubangnya ini teman-teman ya, ini masuk di sini, sama juga sebelah sini masuk di sini. Nah, ini dia menumpang di sasis mobil, pas di belakang kepala mobil lah, di belakangnya sopir gitu. Jadi ini tempat gantungnya, ini numpang di sasis mobil ya teman-teman ini. Kemudian dipasang bautnya di lubangnya ini. Dan rakitan gantungan ini rakitan gantungan untuk transmisi dan juga untuk mesin. Nah, ini tampak depan ya teman-teman. Jadi dia megang transmisi. Ini dikasih besi turun seperti itu ya teman-teman, seperti ini kiri kanan. Terus dikasih besi yang rata begini. Ini kalau transmisi itu kan ada lubang-lubang bautnya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini. Jadi dia tempat gantung transmisi, dan di bawah juga ada satu. Jadi transmisinya terpegang oleh ini teman-teman. Kemudian ini juga disambung ke depan lagi, gunanya untuk dudukan mesin. Jadi mesinnya nanti ini ada lubang-lubangnya ini teman-teman ya. Ini mesinnya dipasang di sini, dia posisi mesin menghadap ke sana teman-teman ya. Jadi gearnya menghadap ke transmisi. Ini khusus untuk motor Thunder, posisinya seperti ini. Dan kemudian ini lubangnya ini dimasukkan ke gantungan mesin. Itu ada lubang dekat starter mesin motor itu teman-teman ya. Ini tempat bautnya, dimasukkan ke situ. Dan di sini ada tambahannya teman-teman, yaitu bantalan mesin yang bekas mobil juga, cuman posisinya diluruskan dengan dirubahlah, dipindahkan tempat gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini bantalan dudukan mesin mobil dulu sudah dirubah, dipasangi siku lagi turun begini. Tujuannya untuk mengepaskan posisi, kan kalau Thunder itu belakangnya lubangnya dua teman-teman. Yang satu dekat starter, yang ini kan, yang satu lagi di bawahnya ini, yang ini juga besi bawaan dari motor Thunder, gantungan di bawahnya. Jadi dia nanti posisinya seperti ini. Jadi di sini dipegang dua biji. Nah, sebelah sana juga begitu teman-teman. Ada juga dudukannya. Jadi motor Thunder itu dikasih ikut besi yang di depannya itu teman-teman ya, yang batangan motor itu, yang seperti ini teman-teman. Jadi nanti lubang ini, tapi yang sebelah sana ya teman-teman, ini dipasang baut yang di lubang-lubang siku tadi. Dan yang di depan juga, yang ini lubang yang di depan ini, ada di depan ini teman-teman, itu dipasangi baut ke bantalan. Yang samping tadi dipasang sini teman-teman ya, dua biji. Kemudian yang lubang di sebelah depan nanti dia ada bantalannya untuk gantungan mesin juga. Itu ada karet bantalannya, bekas bantalan mobil dulu, hanya saja disesuaikan. Nah, posisinya ini bantalannya teman-teman. Jadi ini juga numpang di sasis depan ya teman-teman, di dekat ban ini. Kemudian tadi yang lubang depan mesin itu digantung di sini.
Nah dia begini. Ini masih pakai karet bantalan supaya getarannya itu bisa diredam lah gitu. Bantalannya semua pakai bekas bantalan mobil ini, tapi sudah dirubah. Rubahnya juga hanya disesuaikan agar bisa pas di mesin motor gitulah teman-teman. Nah kemudian yang paling penting ya teman, setelah mesin terpasang kan mesin menghadap ke sana teman-teman ya. Terus as gear motor menghadap ke sana, jadi dia usahakan lurus dengan ini as gardan itu teman-teman, as persneling itu. Dari mesin motor ke persneling mobil dibuatkanlah penghubung atau join. Nah seperti inilah penghubungnya teman-teman. Ini juga terbuat dari gambiran atau join yang seperti di belakang tadi itu teman-teman ya, yang mutar ke gardan itu. Jadi dipotong jaraknya disesuaikan dengan jarak mesin motor. Nah untuk ujungnya sini teman-teman, ini saya pasangi gigi gerigi motor Thunder. Bukan teman-teman, gigi gerigi kopling carry 10. Jadi dia akan masuk di dalam sana teman-teman ya, di dalam asnya gearbox itu, yang memang bekas tempat kopling di situ. Kemudian yang depan sebenarnya kalau Thunder itu sama teman-teman, cocok juga pakai gigi gerigi carry 10. Tapi karena saya tidak punya, jadi yang saya pasang adalah bekas gear motor Thunder ini di depan. Jadi dia nanti yang ini masuk di as as persnelingnya motor Thunder, sedangkan yang ini masuk di as persnelingnya mobil. Nah seperti apa cara pasangnya ya seperti ini teman-teman. Ini tinggal dimasukkan ke dalam sana. Nah itu sudah masuk. Nanti yang di sini juga dimasukkan teman-teman. Dan memasukkannya itu selama baut mesinnya jangan dikeraskan dulu teman-teman, supaya bisa digoyang, dia bisa masuk juga di sebelah sini. Nah setelah masuk baru dikeraskan semua dan ditambahi kancingan di atas mesin, maksudnya yang dikancing itu ya dikasih plat atau apalah yang dibaut ke bodi mobil, jadi mesinnya nggak oleng lah gitu teman-teman. Untuk persneling mobil tidak ada perubahan, tetap seperti biasa. Nah yang dirubah adalah, bukan dirubah, ditambah teman-teman ya. Ini untuk persneling motor, jadi dia dibikinkan tuas seperti ini teman-teman ya. Nah ini nanti dia dikasih besi turun nyambung ke persneling motor, jadi kita bisa mengoperasikannya dari atas gini, mau masuk atau mau pray dari atas gini. Nah oke teman-teman, sangat jelas ya, semoga sudah tidak membingungkan lagi. Kemudian tali gas motor itu teman-teman disambung ke pedal gas mobil, dan tali kopling disambung ke pedal kopling. Lampu motor disambung ke lampu mobil. Kontak motor disambung dipindahkan ke dekat setir supaya kita gampang kasih nyala, dan starter tangannya juga dipindahkan ke dekat setir, jadi kita bisa ngontak dan starter dari dekat tempat nyopir gitulah teman-teman. Nah seperti itulah kira-kira teman-teman, semoga sudah bisa dipahami. Dan ini sebenarnya kemarin sudah dipakai tapi mobilnya keropos, jadi disate atau ditimbang. Terus ini masih tahap nunggu dapat mobil lagi untuk dipasang kembali teman-teman. Jadi ini juga sangat penting ya teman-teman, cara membuat seperti ini ya teman-teman. Ini kan terbuat dari yang ini, cuman diperpendek ya teman-teman. Cara membuatnya itu kan ini dipotong terus dilas. Nah cara ngelasnya, yang ini harus sejajar dengan yang ini ya teman-teman, terus yang ini harus sejajar dengan yang ini, jangan terbalik. Kalau terbalik dia nggak main, jadi akan geluduk-geluduk ya.
ini sejajar dengan ini dengan ini. Nah, sudah sangat jelas ya teman-teman. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel ini teman-teman. Untuk like, komen, dan subscribe-nya setelah nonton sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.